Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyuni Mindasari. Kali ini kita akan membahas tentang distribusi binomial. Distribusi binomial di sini baik diterapkan ketika percobaan dilakukan beberapa kali, dilambangkan dengan n. Kemudian dalam percobaan tersebut ada kejadian sukses, ini dinyatakan dengan x. Kemudian percobaan dilakukan dengan pengembalian. Dalam percobaan tersebut hanya ada dua kemungkinan, yaitu sukses dan gagal. Untuk peluang sukses ini dilambangkan dengan P, kemudian untuk peluang gagal dilambangkan dengan Q, di mana nilai P ditambah Q nantinya hasilnya sama dengan 1. Kemudian syarat berikutnya adalah antar percobaan ini independen. Kemudian dalam penulisannya di sini X mengikuti distribusi binomial, ini n kali percobaan dengan peluang suksesnya adalah sebanyak P. Nah, untuk fungsi peluangnya di sini mengikuti rumus kombinasi dari X dari n, kemudian P pangkat X, Q pangkat N min X. Nah, mungkin teman-teman di sini masih ada yang kurang familiar dengan lambang yang ini tidak lain adalah kombinasi X dari N, di mana nilai kombinasi ini diperoleh dari nilai faktorial N faktorial dibagi dengan X faktorial dikali N min X faktorial. Nah, apa itu faktorial? Faktorial tidak lain adalah perkalian secara mundur. Ini mudahnya. Ini saya berikan contoh kombinasi 2 dari 3. N-nya di sini 3, kemudian X-nya di sini 2. Maka di sini 3 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 dikurangi 2 faktorial. 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial. 1 faktorial tidak lain adalah 1 itu sendiri. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi 3 faktorial ini diperoleh dari 3 dikali 2 dikali 1. Ini karena sama-sama memiliki angka 2 faktorial maka bisa dicoret dan hasilnya kombinasi 2 dari 3 tidak lain adalah 3. Oke, sekarang saya ke latihan soal. Ini sebuah dadu dilempar sebanyak 4 kali. Yang ditanyakan adalah berapakah peluang munculnya angka genap sebanyak 2 kali. Kalau kita flashback ke latihan soal sebelumnya, di mana sebuah dadu dilempar sebanyak 2 kali, kemudian berapakah peluang munculnya angka genap sebanyak 2 kali juga. Teman-teman di sini untuk mengerjakan soal yang di sebelah kiri ini bisa menggunakan tabel. Ada 36 anggota di sana. Kemudian saya menyebutkan kejadian A sebagai kemunculan angka genap sebanyak 2 kali. Ini anggotanya ada 22, 24 sampai dengan 66. Jumlah anggota A ini ada 9. Ini semuanya ada 9. Kemudian maka dari sini bisa diperoleh nilai peluang A. Ini tidak lain adalah jumlah anggota A 9 dibagi dengan 36 atau 1/4. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau satu dadu dilempar sebanyak 4 kali, apakah kita juga akan menggunakan tabel seperti kita melempar sebanyak 2 kali? Tentunya ini tidak mungkin. Nah, untuk itu kita menggunakan bantuan yang namanya distribusi binomial. Oke, saya terapkan dulu distribusi binomial pada percobaan melempar dadu sebanyak 2 kali, kemudian peluang genap munculnya angka genap sebanyak 2 kali. Tadi sudah diperoleh nilai sebesar 1/4. Kita sekarang menerapkan distribusi binomial. N tidak lain adalah banyaknya percobaan, di sini 2 kali. Kemudian X adalah kejadian sukses,
kejadian sukses yang diminta adalah munculnya angka genap juga sebanyak 2 kali, maka X-nya adalah 2. Kemudian P adalah peluang munculnya angka genap ketika saya melempar dadu sebanyak 1 kali. Ingat, di sini untuk P untuk 1 kali percobaan, maka diperoleh nilai P-nya adalah 1/2. Tidak lain dari angka genapnya. Dalam satu dadu ada 2, 4, 6 anggotanya, berarti di sini 3/6. 3/6, atau saya sederhanakan menjadi 1/2. Kemudian untuk Q diperoleh dari pengurangan 1 dikurangi nilai P, hasilnya juga setengah. Kemudian kalau kita sudah mengetahui komponen N, X, P, dan Q, maka kita bisa mencari nilai peluangnya dengan menggunakan distribusi binomial. N-nya kita ganti 2, X-nya kita ganti 2, P-nya kita ganti setengah, Q-nya kita ganti setengah. Kemudian ini 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 0 faktorial. Ini 0 faktorial, ini tidak lain hasilnya juga 1. Kemudian setengah pangkat 2 hasilnya 1/4. Kemudian setengah pangkat 0 ini hasilnya adalah 1. Ini 2 faktorial dengan 2 faktorial bisa kita coret. Hasilnya adalah 1/4 dikali 1 tidak lain adalah 1/4. Hasil yang sama kita peroleh dengan metode menyusun anggota. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Sebuah dadu dilempar sebanyak 4 kali, berapakah peluang munculnya angka genap sebanyak 2 kali? Sekarang kita manfaatkan distribusi binomial. Kita cari dulu terlebih dahulu nilai N-nya. N adalah jumlah lemparan, berarti ada 4. X adalah peluang sukses yang diminta, berarti di sini peluang munculnya angka genap sebanyak 2 kali, maka X-nya 2. P-nya peluang munculnya angka genap ketika kita melempar, ingat 1 kali, berarti ada setengah. Q-nya juga setengah, 1 dikurangi setengah. Kalau sudah, kita menuju ke fungsi binomialnya. Kita masukkan N, X, P, dan juga Q-nya. N-nya kombinasi 2 dari 4, kemudian setengah pangkat 2, setengah pangkat 4 min 2. Kemudian ini saya jabarkan 4 faktorial dibagi 2 faktorial ini dari sini. Kemudian 2 yang belakang diperoleh dari 4 dikurangi 2. Kemudian setengah pangkat 2, setengah 4 min 2 berarti setengah pangkat 2. Oke, 4 faktorial saya jabarkan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Yang bawah saya tulis tetap. Kemudian setengah pangkat 2 hasilnya 1/4. Setengah pangkat 2 hasilnya 1/4. Ini ada sama-sama mengandung 2 faktorial, saya coret. Maka sisanya adalah 12 dibagi 2 hasilnya 6, dikali 1/4 dikali 1/4 hasilnya 1/16. Maka kalau disederhanakan hasilnya 3/8. Oke, ini untuk latihannya. Kemudian untuk penerapannya ini ada 4 soal, tetapi di sini saya hanya akan mengerjakan soal yang bagian A. Dalam sebuah bursa terdapat 25% saham dengan kategori interaktif. Jika kita membeli sebanyak 15 saham, berapa peluang untuk memperoleh saham interaktif sebanyak 10 buah saham? Oke, yang pertama kita harus mengetahui N, X, P, dan juga I-nya. Saya mulai dari N-nya, berarti jumlah percobaan. Berarti dalam hal ini kita membeli sebanyak 15 saham. Berarti N-nya 15, X-nya adalah peluang sukses memperoleh saham interaktif. Berarti di
sini ada 10. Jadi berapa sih saya bisa memperoleh saham interaktif sebanyak 10 saham ketika saya membeli 15 saham? Itu maka N-nya 15, X-nya adalah 10. P adalah peluang ketika saya membeli satu buah saham, ini diperoleh nilai P-nya adalah 25, bisa ditulis dalam 1/4. Kemudian Q-nya berarti 1 dikurangi 1/4 tidak lain adalah 3/4. Kalau sudah, berarti kita bisa membawa ke fungsi peluang distribusi binomial. N-nya 15, X-nya 10, kemudian P-nya 1/4, X-nya 10, Q-nya 3/4, 15 dikurangi 10. Teman-teman di sini bisa memanfaatkan alat hitung baik kalkulator, kemudian Excel dan lain sebagainya untuk membantu perhitungan dalam fungsi binomial. Nah, ini kalau kita jabarkan kombinasi 10 dari 15 berarti 15 faktorial dibagi 10 faktorial, ini bagian bawahnya. Kemudian 5 diperoleh dari 15 dikurangi 10. Nah, ini hasilnya adalah 0,00068. Jadi kalau kita membeli 15 saham, maka peluang 10 diantaranya adalah saham interaktif sebanyak 0,00068. Oke, itu sekilas dari saya tentang distribusi binomial. Silahkan nanti untuk bagian B, C, dan D bisa didiskusikan dan hasilnya bisa diupload di e-learning. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.